ompong megerang rantau tugal mandang nyusah. Kuyo gundul kesana aku sering ngampek kendul. Gendruwo tela-telo tampak leyo. Selangkau jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menaku nong Cino. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Apa saja bentuk radikalisme yang ada di Indonesia? Ada 3 macam radikalisme di Indonesia, yakni keyakinan, tindakan, dan politik, termasuk juga mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Adapun gerakan-gerakan radikalisme yang ada di Indonesia, yang pertama Mujahidin Indonesia Barat, kedua Mujahidin Indonesia Timur, ketiga Jamaah Tauhid wal Jihad, keempat Forum Aktivis Syariah Islam, kelima Pendukung dan Pembela Daulah, keenam Gerakan Reformasi Islam, ketujuh Asbal Tauhid Indonesia, dan yang terakhir Kongres Umat Islam Bekasi. Itulah tadi penjelasan bentuk radikalisme yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja contoh radikalisme? Radikalisme, tindakan dan gerakan ditandai oleh aksi ekstrim yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik, contohnya, gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi, dan protes sosial yang anarkis serta berbagai aksi yang merusak. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi radikalisme dan terorisme? Upaya pemerintah dalam menangani kasus terorisme adalah dengan meminimalisir penyebab utama terorisme, merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, counter attack, menjalankan ketentuan hukum, serta melakukan kerjasama internasional dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Ada 5 cara dalam mencegah masuknya paham radikalisme ke perguruan tinggi, yaitu: pertama, ada regulasi di perguruan tinggi yang bernuansa bela negara, cinta tanah air, kode etik mahasiswa, surat pernyataan komitmen bersedia melaksanakan peraturan kampus, termasuk komitmen kepada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beradikalisasi ini bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan paham radikalisme, yang menjadi sasarannya yakni para teroris yang ada di dalam lapas maupun di luar lapas. Bagaimana contoh nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat Indonesia untuk mencegah dan mengatasi aksi teror? Apa saja dampak radikalisme? Beberapa yang saya ketahui mengenai dampak radikalisme yaitu salah satunya menurut Pasilok yang mengatakan bahwa radikalisme dan sudah termasuk dalam tindak terorisme dapat menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia. Antara lain terjadinya teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan bahkan ketakutan dalam masyarakat. Bisa juga menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Dapat menyebabkan hilangnya harta benda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apa itu radikalisme di Indonesia? Hadid 2020 menjelaskan bahwa gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru. Gerakan perubahan kadang disertai dengan tindak kekerasan ideologi politik. Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it dinner every night?